wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Nurmalia Sarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerpen lelaki yang menderita bila dipuji karya Ahmad Tohari berdasarkan teori struktural dan teori resepsi. Teori struktural adalah teori yang mengkaji suatu karya berdasarkan teksnya. Dalam cerpen ini, kita akan mengkaji tokoh yang ada di dalam teks. Sedangkan teori resepsi adalah sikap pembaca terhadap karya sastra. Dalam hal ini, kita akan mengambil dua peristiwa di dalam cerpen, lalu menjabarkan bagaimana sikap kita tentang peristiwa itu. Berdasarkan teori struktural, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah membahas siapa saja tokoh yang ada di dalam cerpen, lalu menghitung berapa kali dia muncul, serta menganalisis perannya dalam cerpen ini. Peran tokoh yang akan kita nilai ialah tokoh yang berperan sebagai subjek atau pelaku dalam cerpen dan tokoh yang berperan sebagai objek atau sasaran dalam cerpen. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Tokoh yang pertama kali kita bahas di dalam cerpen ini ialah Mardanu. Mardanu memiliki peran sebagai subjek dan objek di dalam cerpen ini. Akan tetapi kita harus membuktikannya melalui kutipan cerpen. Di bawah ini terdapat kutipan cerpen yang menjelaskan bahwa Mardanu sebagai objek karena dia adalah tokoh yang dibicarakan. Maka kita akan memberikan nilai 1 untuk Mardanu sebagai objek karena dia muncul sebagai objek baru pertama kali. Dalam kutipan cerpen yang kedua, Mardanu kembali menjadi objek karena ia merupakan sasaran pembicaraan orang lain yang memujinya tentang kedua anaknya dan burung kutilang yang dipelihara oleh Mardanu. Maka Mardanu berperan sebagai objek sudah sebanyak 2 kali. Dalam kutipan cerpen yang ketiga ini juga membahas tentang Mardanu. Dan di sini Mardanu berperan sebagai objek. Artinya Mardanu sudah berperan sebagai objek sebanyak 3 kali. Pada kutipan cerpen keempat ini dapat disimpulkan bahwa Mardanu kembali berperan sebagai objek karena menceritakan kisah hidup Mardanu pada saat ia bersekolah 60 tahun yang lalu. Artinya, Mardanu sudah berperan sebagai objek sebanyak 4 kali. Pada kutipan cerpen kelima ini, Mardanu kembali berperan sebagai objek karena ia diceritakan mendaftarkan diri masuk tentara pada usia 19 tahun. Artinya, Mardanu berperan sebagai objek sudah 5 kali. Berdasarkan kutipan cerpen yang keenam, dapat disimpulkan bahwa Mardanu berperan sebagai subjek. Meskipun ia dinarasikan oleh penulis, akan tetapi isi dari kutipan teks cerpen tersebut menceritakan bahwa Mardanu merupakan pelaku dalam siaga tempur. Teks cerpen berikutnya ini merupakan sambungan dari teks cerpen sebelumnya. Jadi, Mardanu berperan sebagai subjek sudah sebanyak 1 kali. Dalam kutipan cerpen di atas, Mardanu berperan sebagai subjek karena Mardanu sudah tersadar bahwa yang tadi hanyalah mimpi. Dan ketika tersadar, Mardanu kecewa berat. Maka dari itu, Mardanu berperan sebagai subjek sebanyak 2 kali. Pada kutipan cerpen di atas, Mardanu kembali berperan sebagai objek karena ia adalah tokoh yang dibicarakan mengenai pekerjaannya. Artinya, Mardanu berperan sebagai objek sebanyak 6 kali. Dari kutipan cerpen di atas, Mardanu kembali berperan sebagai objek. Artinya, Mardanu berperan sebagai objek sudah sebanyak 7 kali. Dari 3 kutipan cerpen di atas, Mardanu kembali berperan sebagai objek. Artinya, Mardanu sudah berperan sebagai objek sebanyak 10 kali. Dalam 2 kutipan cerpen di atas, Mardanu kembali berperan sebagai objek. Jadi, Mardanu sudah berperan sebagai objek sebanyak 12 kali. Berdasarkan 3 kutipan teks cerpen di atas, menggambarkan bahwa Mardanu berperan sebagai subjek karena ia merupakan pelaku yang menjalankan cerita. Jadi, Mardanu berperan sebagai subjek sebanyak 5 kali. Dalam 4 kutipan teks cerpen di atas, dapat disimpulkan bahwa Mardanu berperan sebagai subjek karena dia merupakan pelaku di dalam kutipan teks cerpen tersebut. Artinya, Mardanu berperan sebagai subjek sudah sebanyak 9 kali. Dalam kutipan teks cerpen di atas dapat disimpulkan bahwa Mardanu berperan sebagai objek. Artinya, Mardanu sudah berperan sebagai objek sebanyak 11 kali. Tokoh yang kedua ialah teman-teman Mardanu.
Dalam kutipan cerpen di atas, teman-teman Mardanu ini berperan sebagai subjek karena mereka memuji Mardanu. Artinya, teman-teman Mardanu sebagai subjek dapat kita hitung sebanyak 1 kali. Tokoh yang ketiga ialah orang yang memuji, karena di dalam cerpen ini terdapat beberapa tokoh yang memuji Mardanu, tapi tidak disebutkan namanya. Maka dari itu, saya menyebutnya orang yang memuji. Terdapat 3 kutipan teks cerpen yang menunjukkan bahwa orang yang memuji berperan sebagai subjek. Maka dari itu, dapat kita hitung bahwa orang yang memuji berperan sebagai subjek sebanyak 3 kali. Tokoh keempat ialah kedua anak Mardanu yang berperan sebagai objek. Dapat dilihat dari kutipan cerpen di atas bahwa kedua anak Mardanu menjadi bahan pujian orang lain. Jadi, kedua anak Mardanu berperan sebagai objek dapat dihitung sebanyak 1 kali. Tokoh kelima ialah Paman Mardanu. Dalam kutipan teks cerpen di atas dapat disimpulkan bahwa Paman Mardanu berperan sebagai objek karena dia adalah tokoh sasaran yang menjadi bahan cerita. Maka dari itu, Paman Mardanu berperan sebagai objek sebanyak 1 kali. Tokoh yang keenam ialah Kosim, si tukang beca. Dalam kutipan teks cerpen di atas terdapat pemunculan Kosim sebanyak 4 kali sebagai objek karena dia dinarasikan oleh penulis. Artinya, Kosim berperan sebagai objek sebanyak 4 kali. Dalam kutipan cerpen selanjutnya ini, Kosim berperan sebagai subjek karena dia merupakan pelaku dalam kutipan teks cerpen di atas. Nah, jadi Kosim sebagai subjek berperan sebanyak 1 kali. Tokoh yang ketujuh adalah Manik, cucu Mardanu. Di dalam kutipan teks cerpen yang ada di atas, terdapat 5 kali pemunculan tokoh Manik sebagai subjek. Dalam kutipan cerpen di atas, terdapat 8 kali pemunculan Manik sebagai objek. Tokoh yang ke-8 ialah Ibu Manik. Dalam kutipan cerpen di atas, diantar ke ibunya di kios seberang jalan. Artinya, ibunya di sini adalah Ibu Manik yang berperan sebagai objek yang dibicarakan. Ibu Manik hanya muncul sebagai tokoh yang dibicarakan atau sebagai objek sebanyak 1 kali. Nah, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, di sini aku telah merangkum siapa saja nama tokoh dalam cerpen ini, lalu jumlahnya ada berapa, dan dia ini munculnya sebagai tokoh subjek kah atau tokoh objek kah? Di sini terdapat 8 objek, yakni Mardanu, teman-teman Mardanu, orang yang memuji, kedua anak Mardanu, Paman Mardanu, Kosim, Manik, dan Ibu Manik. Dari tabel yang ada di atas, dapat kita lihat bahwa tokoh yang paling sering muncul ialah Mardanu. Dia muncul sebagai subjek sebanyak 9 kali dan sebagai objek sebanyak 11 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa tokoh utama dalam cerpen ini ialah Mardanu. Mardanu ini merupakan tokoh utama yang perannya lebih banyak sebagai objek. Pembahasan kita selanjutnya ialah mengambil 2 peristiwa dalam cerpen ini lalu merespon peristiwa itu. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan teori resepsi. Karena teori resepsi merupakan teori yang menyatakan bagaimana sikap pembaca terhadap suatu peristiwa yang ada di dalam karya sastra. Peristiwa 1 ialah Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, anak yang mapan, bahkan burung piaraan membuat orang sering memujinya. Bukankah itu hal biasa yang semua orang bisa melakukannya bila mau? Bagi Mardanu, pujian hanya pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga dalam kehidupan. Mardanu merasa belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Dari sejak muda sampai menjadi kakek-kakek, dia belum berbuat jasa apapun. Ini yang membuatnya menderita karena pujian itu seperti menyindir-nyindirnya. Sikap atau respon saya dari peristiwa 1 yang ada di dalam kutipan cerpen tadi adalah saya kurang setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Mardanu. Karena menurut saya seseorang itu boleh saja dipuji. Tidak harus dia melakukan sesuatu yang berjasa atau berharga baru dia dipuji. Bahkan hal-hal yang sederhana pun boleh dipuji. Hal itu sebagai bentuk
bentuk apresiasi kita terhadap orang itu. Orang-orang yang memuji Mardanu dalam cerpen itu menurut saya wajar, karena orang yang memuji itu tidak memiliki apa yang Mardanu punya, maka mereka merasa bahwa Mardanu adalah orang yang beruntung. Dan hal itu yang mendorong mereka untuk memuji Mardanu. Jika saya menjadi Mardanu, mungkin saya tidak terlalu memasukkan hati pujian-pujian itu. Saya akan menganggap bahwa pujian yang mereka berikan cukup saya respon dengan sikap yang baik dan ramah tanpa perlu merasa bahwa pujian itu adalah sindiran. Peristiwa yang kedua ialah pekerjaan administrasi adalah hal biasa yang begitu datar dan tak ada nilai istimewanya. Untung Mardanu hanya 4 tahun menjalankan tugas itu. Lalu tanpa terasa masa persiapan pensiun datang. Mardanu mendapat tugas baru menjadi anggota komando rayon militer di kecamatannya. Di desa tempat dia tinggal, Mardanu juga bertugas menjadi bintara pembina desa. Selama menjalani tugas teritorial ini pun, Mardanu tidak pernah menemukan kesempatan melakukan sesuatu yang penting dan bermakna sampai dia pada umur 50 tahun. Sikap atau respon saya dari peristiwa kedua yang ada di dalam kutipan cerpen tadi ialah saya merasa bahwa Mardanu terlalu menganggap semua hal yang ia kerjakan adalah suatu hal yang biasa dan tidak ada nilai istimewanya. Padahal menurut saya pekerjaan dia itu akan menjadi sangat luar biasa dan istimewa di mata orang lain. Jika saya menjadi Mardanu, mungkin saya akan bersikap untuk mensyukuri pekerjaan yang saya miliki dan belajar untuk mencintai pekerjaan tersebut serta melaksanakannya dengan sepenuh hati karena setiap pekerjaan itu menurut saya adalah sesuatu yang penting dan bermakna. Saya juga akan membuang jauh pikiran negatif tentang diri sendiri dan belajar untuk mengapresiasi diri sendiri agar saya merasa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan saya. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Aku memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.